Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sumiarta Hidayah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terkait dengan bahasa Inggris, di mana kita di sini melihat auxiliary verb. Kita kemarin sudah membahas bahwa auxiliary verb adalah bagian dari rumus di dalam bahasa Inggris yang kegunaannya auxiliary verb adalah sebagai kata bantu. Kata bantu ini biasanya berfungsi di dalam kalimat bahasa Inggris yang menggunakan to be, tapi tidak semuanya menggunakan kata bantu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti adanya tenses, terus adanya misalnya kata non kata kerja, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, bahwa ada to be. To be di sini di present itu ada am, ada is, dan ada are. Terus di past ada was dan ada were. Kita tentu pernah melihat ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, ada it. Ini penggunaannya berbeda teman-teman. Kalau di to be present, I itu biasanya menggunakan am, you, terus we, terus they ini menggunakan are, terus he, she, it ini menggunakan is. Keterangannya apa sih? Keterangannya nanti kita coba bahas di lain video karena keterangannya juga cukup ribet. Terus untuk past ini kan ada was sama were. Were itu yang modelnya jamak. Berarti yang modelnya jamak apa? Modelnya jamak adalah we were, terus they were, terus he ini pakai was, she was, it was, I was, terus you ketika kalian menunjuk you, kamu atau bisa juga dikatakan sebagai kalian. You tidak melulu untuk kamu, dalam hal ini satu orang tidak, tapi bisa banyak orang, maka ini bisa menggunakan were. Itu. Terus to do present ini kalau do ini untuk I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Bagaimana kok bisa seperti ini? Nanti ini penjelasannya ada pada present tense teman-teman. Tapi untuk hal-hal seperti ini itu di dalam conversation yang sifatnya kalian berbicara dengan orang native, maka kalian akan menemukan hal-hal yang bersifat baku. Tapi kalau conversation yang sifatnya umum, maka kalian akan menemukan orang-orang yang tidak selalu berasal dari orang Inggris, ataupun orang Amerika, ataupun orang Australia. Tapi mereka adalah orang-orang campuran yang juga sama-sama belajar bahasa Inggris. Oleh sebab itu di Sumiarta Hidayah di sini saya mencoba mengajak teman-teman belajar bahasa Inggris dari hal yang sifatnya dasar. Yang penting kita berani untuk berbicara dulu. Untuk urusan perbaikan grammar, untuk urusan perfectly, nanti itu kita belajar sambil menempuh waktu bertahap sedikit demi sedikit.
Yang penting terkadang kita kalau berbicara conversation itu kan perasaan takut dan minder itu selalu ada. Ingat bahwa kalian diejek, Inggris kalian jelek, Inggris kalian tidak baik itu hanya ada di Indonesia. Sepengalaman saya, orang-orang di luar sana itu justru mengapresiasi your English is good, your English is better, uh, you are better than me because I cannot speak like you, I cannot speaking Indonesian, I cannot speaking bahasa seperti itu. Jadi teman-teman jangan minder ketika kalian bisa berbicara bahasa Inggris walaupun sedikit, karena saya sering melihat para pebisnis itu cenderung bahasa Inggrisnya pas-pasan tapi mereka berhasil dalam menjalankan bisnis mereka. Terus ini did itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Did Terus ini have juga kegunaannya hampir sama dengan ini pakai do ini. Untuk I menggunakan have, you have, we have, they have. Terus ini untuk he has, she has, it has. Keterangannya di mana? Nanti keterangannya kita pelajari pada pembelajaran perfect ini teman-teman. Terus nanti ada past dari have. Ini had. Ini keseluruhan pakai had semua. Had. Terus modal ini berlaku untuk kesemuanya teman-teman. Kecuali nanti kita ada alasan-alasan tertentu yang mempengaruhi dari kegunaan modal, seperti biasanya modal itu digunakan misalnya sebelum kata kerja, tapi setelah kata kerja itu tidak boleh ditambahi ing, biasanya seperti itu kalau modal seperti itu. Misalnya I can speak, ya udah I can speak, bukan I can speaking. Ini salah. Kenapa? Karena ini masuk dalam modal. Tapi kalau kalian dalam conversation terlanjur berucap seperti itu, oke, it's okay. Mereka mengetahui apa yang kalian bicarakan. Kalian harus sadar bahwa di dalam speaking dan di dalam tulisan itu sangat-sangat berbeda. Kalau kalian menggunakan tulisan misalnya untuk jurnal, misalnya untuk surat menyurat, usahakan gunakan tata bahasa grammar yang baik. Toh sekarang ada aplikasi-aplikasi penunjang seperti Google Translate, Grammarly, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat membantu kalian. Berbeda untuk speaking, yang penting kalian paham, mereka paham, dan tata bahasa kalian tidak buruk-buruk amat, dan kalian menguasai berbagai macam vocabulary, itu sudah sangat cukup. Ini ada can, might, must, shall, will. Terus ada could, might, should, would. Ini juga nanti ada kegunaan masing-masing. Dan ingat teman-teman, sebaik apapun kalian belajar untuk speaking, misalnya kalian menemukan vocab baru, kalian takut ini bunyinya ini atau ini, coba kalian dengarkan di Google untuk memastikan. Kalian bisa gunakan Google atau Google Translate, itu bisa kalian gunakan untuk mengoreksi bacaan kalian. Kalau misalnya kalian berconversation dengan Google Translate, kok mereka tahu, berarti kalian omongannya sudah benar. Tapi ingat bahwa ketika kalian terjun di dunia nyata, yang ngomong bahasa Inggris tidak melulu orang Inggris. Kalian kalau ngomong dengan orang Inggris, mereka logatnya akan diseret. Tahu kan, logatnya diseret, jadi kalian akan kesulitan untuk mendengarkan
jika kalian kekurangan vocab. Tapi kalau untuk orang-orang yang non native atau di luar orang yang memang bahasanya bahasa Inggris, cenderung itu menyesuaikan. Kalau orang Indonesia terutama Jawa biasanya agak medok, terus agak clear. Kalau orang Cina biasanya agak keseret-seret, orang Jepang agak keseret-seret, orang Korea juga. Terus orang orang India biasanya cenderung agak ada nada-nada yang berbeda, kayak sejenis menyanyi lah kan, kayak gitu. Terus nanti orang Arabic biasanya juga akan cenderung semi menggunakan logat bahasa Arab. Jadi kalian misalnya mendengarkan conversation itu harus menggunakan logat seperti ini dan dia akan seperti ini. It's okay. Kalau kalian nanti sudah pada tahap mengetahui hal tersebut, nanti kalian akan paham dengan sendirinya. Yang penting kita belajar bersama Sumiarta Hidayat di sini itu bagaimana sih dasar-dasarnya ketika kita mulai belajar. Saya dulu juga sering merasa minder, merasa takut. Tapi ketika sudah berbicara dengan mereka, oh seperti itu, mereka cenderung menghargai. Oke, kalau saya tidak tahu, I'm sorry, can you repeat? Seperti itu mereka menghargai, tapi ya jangan keseringan. Can you repeat itu cuma sekali 2 kali aja. Kalau kalian meminta pada mereka untuk repeat terus kan juga jengkel lama-lama, seperti itu. Oke teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.